Kak, Halo, dengar suaraku nggak? jelas ya? Oh Jelas, iya jelas. jelas. Oke, halo, apa kabar? Baik Kak, Kak Ibnu gimana Alhamdulillah, kabarnya? sehat, sehat, sehat. Lama tak berjumpa. Lama gak berjumpa, waduh. Kamu di mana ini? Sekarang lagi stay di Jogja. Oke, oke. Nah, di sini udah lumayan banyak nih yang kumpul. Oh, Devon, mungkin akun utamanya bisa di login ke atas juga, Fon ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di sesi Clubhouse bareng Growth Space. Dan di malam ini, di hari Kamis, kita bakalan ngobrol dan sharing-sharing mengenai menulis nih sebagai cara kamu mengenal diri. Nah, kemarin kita udah sempat sharing juga bareng teman-teman dari Lagi Ngulik tentang membaca. Jadi gimana sih membaca itu dapat ngerubah hidup kamu. Nah, itu bisa didengerin rekamannya juga di Spotify dan juga YouTube-nya Growth Space gitu. Nah, malam ini kita bakalan ngobrol yang lebih deep lagi nih tentang penerapan dari membaca, yaitu menulis. Nah, gimana menulis ini bisa menjadi media buat kita mengenali diri sendiri. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman yang hobi ngulik, dari Lagi Ngulik ini ada perspektif tertentu nggak sih tentang menulis ini dengan hubungannya gitu dengan membaca dan juga bagaimana cara mengenal diri. Nah, di sini aku udah ada Citra juga dari redaksi Iris. Halo Citra, selamat malam. malam Kak. Nah, nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya soal Citra sekarang kerja di mana, kemudian aktivitasnya apa, kayak gitu. Terus hobinya seperti apa, kayak gitu. Nah, Ya, oke, aku ke Vinka dulu deh. Halo, Kak Vinka, ketemu lagi. Halo Ibnu, Halo, suaranya gimana? dengar kah? Dengar di Oke. sana sehat? Alhamdulillah sehat. Ibnu Alhamdulillah. sehat? Masih hujan nggak cuaca di sana? Hujan lumayan, ini bakal seminggu penuh karena ada badai sih, jadi memang kayaknya nonstop hujan. Wow, oke. Stay safe ya. Nah, oke, ini ada Devon juga dari Lagi Ngulik. Halo, Von. Halo, Ibnu. Apa kabar? Halo. Nah, baik. Devon, apa kabar, Devon? Baik. Lama nggak ketemu ya? Iya, udah. Kayaknya nggak pernah. Kayaknya nggak pernah ketemu. Oke, langsung aja nih ya. Buat teman-teman juga yang pengen sharing tentang mungkin ada kebiasaan menulis, entah itu menulis jurnal ya, jurnal harian, terus mungkin hobi banget nulis cerpen atau mungkin bikin novel atau bahkan sesimpel bikin tweet di Twitter nih, asal nggak tweet spill ya, bahaya kalau itu. Bisa langsung sharing banget nih, bisa langsung sharing di atas juga. Nah, oke, aku langsung aja ke Vinka dulu ya, sebagai representatif dari Lagi Ngulik. Nah, mungkin bisa kenalan dulu Kak Vinka. Siapa tahu ada juga yang belum kenalan di sini. Ada yang belum Oke. kenal di sini. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya Ibnu. Perkenalkan saya Vinka Maharani. Bersama Devon, kami menulis newsletter Lagi Ngulik, di mana setiap 2 minggunya, jadi 2 mingguan, di tiap hari Jumat kedua dan keempat tiap bulannya, kami share hasil belajar, nggak cuma kami berdua, tapi juga dengan teman-teman gitu. Jadi itulah kenapa juga namanya Lagi Ngulik ya. Jadi apa yang lagi penasaran, apa yang sedang kami suka untuk pelajari, kayak gitu. Mungkin itu juga kalau nyambung ya Ibnu ya dengan menulis, agak terpaksa mungkin karena udah punya janji tiap 2 minggu sekali untuk menuliskan apa yang kami lagi ngulik, lagi sukai gitu, lagi penasaran. Itu mengapa tema ini cocok gitu mungkin ya, kami dari Lagi Ngulik untuk ngobrol tentang menulis begitu. Oke. Dari namanya aja udah ini ya, catchy sekali ya, Lagi Ngulik. Gitu. Kayak bahasa yang lagi bahasa yang sedang digandrungin nih oleh banyak
anak-anak gitu, anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, kalau ngobrolin soal ini nih, menulis nih, Kak Vinka inget gak sih kapan pertama kali menulis sesuatu yang dipublikasi gitu? Atau mungkin ada satu momen yang menjadi pivotal gitu ya, bisa dibilang, oh ini nih aku ternyata suka banget nih dengan mempublish atau memproduksi tulisan gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mulainya kali ya. Kalau pertanyaan Ibnu adalah awal mula gitu ya, yang benar-benar publish ke banyak orang, kebetulan yang mungkin jumlahnya yang dibaca gitu, maksudnya yang masuk misalnya koran gitu ya, kebetulan dulu aku pernah itu waktu masih SD, jadi aku menulis semacam review gitu ya, cerita setelah mengikuti salah satu, kalau di Jawa Timur tuh korannya namanya Jawa Pos. Oh, I Ada see. itu ada kegiatan di mana bisa tinggal kayak semacam kalau di luar negeri tuh orang tua asuh gitu. Jadi aku saat itu masih SD, tapi bedanya adalah antar etnis. Jadi misalnya aku etnisnya adalah Jawa, aku tinggal dengan orang tua asuh Tionghoa kayak gitu. Dan ini macam-macam etnisnya, ada yang Arab, ada yang Bugis, macam-macam gitu. Nah, dari mengikuti kegiatan tersebut, kemudian aku menuliskan reviewnya, dan itu barangkali ya pengalaman pertama yang dipublish kayak di umum gitu ya, tulisan. Tapi setelah itu zaman SMA juga masih sempat nulis, tapi sempat kayak vakum Ibnu malahan. Kayak Ibnu tadi tanyakan apa pivotalnya, kemudian akhirnya malah sekarang ketika udah umur 30-an gitu ya, terus kenapa bikin lagi ngulik, malah kemudian kembali ke menulis itu. Jadi setelah vakum sekian lama, menurutku menulis tuh banyak orang bilang bahwa oh kamu kalau nulis bisa diikuti Vin, seru dibaca gitu. Tapi aku sendiri seperti sempat merasa kayak ngapain sih nulis gitu, ngapain sih, udah kayak udah dulu, udah zaman dulu gitu, kayak nggak tertarik lagi. Tapi kemudian setelah journaling, menurutku adalah salah satu pivotalnya sih. Dari journaling sehari-hari, kemudian oh iya ternyata aku, kalau kita journaling kan kita kemudian bisa kembali seperti ke masa lampau ya, misalnya 2 minggu lalu, oh ternyata aku sempat merasa seperti ini, kemudian sekarang oh dulu aku belum bisa misalnya menulis 2 paragraf misalnya ya, dengan runtut, tapi ternyata sekarang setelah 2 minggu oh berlatih ternyata aku bisa gitu. Nah kemudian menemukan kembali keasikan dari menulis itu mungkin Ibnu yang pivotal. Oke. Jadi kalau untuk ngobrolin historinya nih ya, emang sejak SD dulu udah ikut apa berarti review ini ya, review Kegiatan. tinggal di dengan orang tua asuh gitu. Kalau aku dulu sih sukanya baca-baca kayak majalah ya, jadi kayak majalah Bobo sama Mentari ya dulu kalau bisa di Jawa Timur. Itu kan ada kolom penpal juga, terus ada kayak cerpen ya anak-anak SD SMP. Nah itu cukup menarik juga sih Kak waktu dulu, karena mungkin media publikasinya juga nggak semasif sekarang ya. Jadi kayak feeling ketika dipublish tulisan kita itu kayak merasa wah gitu. Padahal meskipun dapat bingkisan ya nggak seberapa sih, cuman rasa excitementnya itu ya. Ya menarik gitu. Nah di sini menarik juga bahwa sempat vakum ya, sempat berhenti, istilahnya berhenti untuk sadar dalam menulis gitu, sehingga setelah berapa lama akhirnya kembali menemukan passion, bisa dibilang passion atau bisa dibilang kebiasaan juga loh ya, setelah melakukan journaling ini. Nah mungkin bisa berbagi tips kali Kak tentang journaling itu sendiri, mungkin bagi teman-teman yang di sini yang mencoba untuk menerapkan journaling gitu sendiri, karena jujur kalau aku kurang konsisten sih. Jadi kayak oke, hari ini nulis journaling, terus habis itu besoknya kayak kadang kelupaan, terus baru 2 hari atau 3 hari lagi oke nulis lagi gitu. Kalau ditanya tips, mungkin yang pertama adalah dulu aku
kurang wawasan barangkali ya. Dulu journaling tuh kayak ya nganggapnya kayak apa diary gitu kan ya, kayak apa sih yang cewek-cewek banget yang feminim banget gitu kesannya ya Ibnu ya. Bukan itu hanya pengetahuanku yang terbatas. Ternyata kemudian setelah membaca gitu ya, banyak membaca, ternyata journaling pun macam-macam gitu. Bisa jadi teman-teman dengan salah satu metode journaling itu cocok, metode yang lain enggak gitu. Mungkin bisa dicoba. Pertama coba cari metode journaling yang cocok dengan kamu pertama, mungkin itu. Aku merasa cocok itu setelah dan bisa konsisten itu setelah nyaman dengan namanya interstitial journaling. Jadi interstitial journaling itu journaling yang bisa tackling banyak hal. Jadi kayak produktivitas, di dalamnya ada to-do list juga. Kemudian yang paling berbeda adalah dengan tracking waktu. Jadi itu namanya interstitial journaling. Perbedaan yang paling utama tuh di setiap kamu mau masukin entry journaling gitu ya, itu kamu tulis waktunya. Misalnya pagi-pagi banget gitu nulis mungkin 06.45 misalnya, baru bangun tidur nih gitu. Gitu aja gitu. Terus habis itu next ketika setelah sarapan terus mungkin 08.00 gitu ya, wah udah sarapan, sekarang mau setting up dulu buat hari ini, uh, pengen ngerjain apa aja seperti itu. Jadi itu yang membedakan Ibnu, karena ada tracking waktu. Dari situ aku kemudian dari interstitial journaling ini kemudian aku belajar bahwa ternyata waktuku tuh paling banyak buat main Instagram misalnya kayak gitu. Terus habis itu atau apa lost in Twitter gitu, tiba-tiba udah kayak ngabisin 50 menit aja gitu. Scrolling. Scrolling itu kan nggak kerasa ya Ibnu ya. Jadi benar-benar tiba-tiba udah loh kok udah jam segini gitu, padahal udah sebenarnya ada yang harus dikerjakan misalnya. Nah, karena pendekatan dari interstitial journaling yang fokus pada tracking waktunya itu tadi dan produktivitas, ternyata aku cocok Ibnu di situ. Jadi mungkin itu tadi yang mungkin bisa jadi apa ya, perspektif tambahan teman-teman. Nggak harus journaling tuh yang harus kamu tulis panjang lebar gitu. Ternyata ada banyak gitu, ada banyak macamnya. Itu Ibnu. Oke. Thank you banget Kak Vinka udah sharing ya soal metode journalingnya ya. Jadi interstitial journaling. Oke, nanti ngulik. Nanti ngulik ya. Oke. Nah, tadi udah dijelasin dan sharing sedikit nih tentang Kak Vinka dan historisnya. Nah, mungkin aku ke ini dulu deh, ke Citra dulu deh. Halo Cit, selamat malam. Halo Kak. Halo. Oke, mungkin ini kali ya, perkenalan dulu nih tentang Citra ini siapa, kemudian aktivitasnya apa, dan mungkin berbagi pandangan sedikit mengenai topik tentang menulis. Silakan. Oke, sebelumnya makasih sama Growth Space sudah dikasih kesempatan buat sharing di sini tentang kepenulisannya. Saya Citra. Saat ini sibuknya ngurus usaha. Usahanya ya emang di bidang penulisan, yaitu penerbitan buku kayak gitu. Jadi kadang selain ngatur ini itu juga ikut ngeditorin beberapa buku kayak gitu. Jadi ya emang kesehariannya memang berkutat pada dunia penulis. Untuk temanya sendiri sebenarnya jarang sih ya, setahu saya itu jarang ada forum non kepenulisan sendiri yang membahas ini. Jadi itu mungkin bisa jadi motivasi tambahan teman-teman nanti mungkin setelah sharing ini selesai, jadi motivasi tambahan supaya bisa menulis lagi lebih banyak, mencintai tulisan seperti itu sih. Ya gitu aja. Oke, nah kalau dari Citra sendiri berarti sekarang aktivitasnya di ini ya, publishing ya.
namanya apa ya Publishing kalau buku. bisa di-share? Iris. Ya, redaksi Iris itu nama Instagramnya. Nama Oke. penerbitnya Iris Publishing. Oke, Gitu. mungkin buat teman-teman juga yang pengen kepoin ya, bisa langsung cek di Instagramnya Instagram, iya boleh. redaksi Iris pakai Z. Ya, Iris pakai Z. Iya udah, redaksi Iris. Nah, terus ini juga aku udah share untuk newsletternya di lagingulik.substack.com. Teman-teman bisa langsung visit juga nih. Oke, lanjut ke Citra nih. Nah, Cit, gimana Cit? Kenapa tertarik di dunia tulisan? Gitu? Kira-kira apa sih yang membuat kamu pertama kali terjun dan kenapa kok memilih oke aku kesini gitu? Sebenarnya sih nggak sengaja awalnya. Kalau diingat-ingat dulu itu pertama kali nulis itu waktu sekolah SMP, SMA ya, lupa. Pokoknya waktu zaman sekolah lagi masa labil-labilnya. Terus menulis itu pingin ngungkapin perasaan, sih. Jadi ya namanya ada alasannya ya, romansa cinta kayak gitu kan waktu masa sekolah. Jadi daripada diungkapkan waktu itu masih malu-malu, saya nulis puisi, nulis diary kayak gitu-gitulah zaman-zaman seperti itu. Ya itu sih, tapi lama-kelamaan setelah belajar di dunia kepenulisan, setelah tahu menulis itu menyenangkan, saya banyak belajar, nambah-nambah pengetahuan, dan baca-baca buku fiksi karena saya lebih suka baca fiksi. Ya seperti itu. Terus belajar tata bahasa, gaya bahasa dan segala macamnya. Akhirnya oke, sepertinya memang dunianya sih untuk menulis seperti ini. Meskipun ya seperti Kak Ibnu tahu ya, kuliahnya beda, tapi memang jiwanya masih ditulis menulis ya. Sekarang Iya, saat benar. ini ditekuni aja. Oke. Menarik nih, menarik dari memang awalnya ada unsur ini ya kayak mencari escape, ada unsur escape atau mungkin bisa dibilang wah aku dulu punya perasaan atau mungkin punya feeling nih kayaknya perlu Halo divalidasi nih. Kak, Tapi sorry ini koneksinya agak buruk. Oke. oke. Halo? Jadi kayak dulu pada saat sekolah gitu ya, kayak udah suka emang suka menelurkan Iya. buah pikirannya ya, bisa dibilang kayak gitu. Iya, betul. Menuangkan, Iya, menuangkan. melegakan perasaan sih, lebih ke melegakan perasaan, Oke. ngungkapin perasaan itu kayak gimana gitu, dengan tulisan gitu. Meskipun nggak dibaca sama si orang yang ditujukan, tapi bisa dibaca sama orang lain kayak gitu sih. Oke. Awalnya seperti itu. Terus Awalnya kayak gitu ya. sampai kesini jadi banyak sih alasan lainnya untuk menulis. Oke. Nanti kita bakalan kepo lebih jauh nih tentang redaksi Iris itu seperti apa nih. Oke, buat teman-teman juga yang sekiranya di sini pengen ini juga kepo juga, jadi bisa langsung ke Instagramnya redaksi Iris pakai Z itu tadi ya. Oke. Nah, ini ke Devon deh sebagai salah satu dari lagi ngulik nih, Fon. Gimana, Fon? Ya. Tentang nulis pertama kali nih, Fon. Ceritanya gimana tuh? Pertama kali ya, kalau yang gue ingat gitu ya. Mungkin kalau paling pertama yang nulis angka 1 ya. Tapi kalau literal ya. literal. Tapi kalau yang gue ingat gitu ya, nulis pertama kali mungkin ngebuat cerita lah atau ya membuat cerita lah gitu. Gue itu dari kecil gitu. Karena gue bisa bilang gue cukup beruntung karena waktu kecil itu gue di keluarga, di rumah ada komputer lah gitu. Jadi nyokap gue juga ajarin gitu untuk komputer, dan yang paling gampang apa, Microsoft Word waktu itu ya. Jadi ngajarin pakai cara Microsoft Word gitu. Dan gue mencoba buat nulis-nulis. Jadi karena dulu juga sering nonton anime gitu, entah Doraemon lah, Kapten Tsubasa lah, Conan gitu kan. Nah akhirnya gue ya udah kepikiran buat nulis misalnya karena gue pengen nih, gue habis nonton Tsubasa gitu, gue pengen juga bikin cerita tentang olahraga gitu. Akhirnya gue nulis juga di
komputer gitu. Nah, dan dipublishnya gimana? Dipublishnya di print gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin biar berasa senang kali ya guanya ya, tulisannya keluar gitu. Jadi nyata. Jadi sama nyokap gue di print gitu loh. Padahal gue doang yang baca, dan ya di rumah aja yang baca, nggak dibawa kemana-mana gitu. Jadi itu gue cukup beruntung karena dari kecil gue udah di apa ya, ajarin, dibiasakan untuk nulis gitu. Tapi kalau untuk ikut kayak misalnya penerbit segala macam gitu, gue sih nggak pernah ya untuk nulis terus diterbitin ke mana. Kayaknya gue pernah coba kirim ke Bobo deh, tapi nggak diterima lah, nggak diterbitin lah gitu. Jadi tapi kalau dari pertama kali nulis sih gitu ya, seiring berjalannya waktu sih gue nggak gitu terlalu, oh ya udah nulis gitu aja gitu, dan nggak jadi kayak misalnya ada apa-apa ikut lomba nulis lah apa segala macam gitu, gue nggak ikut gitu. Dan terus nulis lagi kapan ya? Ya paling nulis cuman misalnya ada karya-karya bahasa Indonesia gitu, bahasa Inggris ya, pelajaran lah gitu. Gue nulis-nulisnya gitu aja sih. Gitu sih. Jadi Oke. ah, Jadi ini ya, berawal dari kecil suka ada fasilitas juga ya, berarti ya istilahnya ada fasilitas dan ada inspirasinya itu dari tadi acara anime dan juga mungkin dari cerita-cerita yang dibaca, terus akhirnya ada guidance juga berarti oleh ada. nyokap, dan kemudian langsung medianya dari PC dan print out gitu ya. Seru sih. Oke, fun. Oke, thank you Devon. Yuk. Oke, ini ada Mas Anan nih. Halo Mas. Kebetulan muncul nih. Selamat malam. Halo, selamat malam Bro Ibnu. Sehat Bro? Alhamdulillah. Agak pilek sih sebenarnya, tapi oke. Aman, negatif. Oke. Gimana nih ngobrolin soal menulis nih, sebagai kacamata orang yang bidang komunikasi nih, tentang menulis dan cara mengenal diri melalui tulisan, gimana nih Mas? Ya, gue tertarik banget ya, tadi beberapa teman-teman udah nyampein gitu ya. Dan kalau gue pribadi sih sebenarnya nulis itu ini sih Bro, apa ya, tiap orang tuh kan beda-beda ya kalau merangkai kata ya. Gue memang kebetulan tuh bukan tipe yang kesulitan gitu ya untuk harus merangkai kata sehingga gue butuh nulis. Tapi ketika gue butuh membahas sesuatu hal yang baru, yang bukan gue banget, yang gak gue tertarik, tuh gue butuh banget medium yang namanya nulis gitu Bro. Jadi makanya nulis itu jadi apa ya, jadi ngelurusin hal-hal rumit yang ada di kepala ketika kita mikirin sesuatu yang kita gak bener-bener tahu sih Bro, gitu Bro. Jadi biasanya gue tulis dulu poin-poinnya yang lagi gue pikirin, terus baru gue rangkai jadi satu cerita gitu. Dan dulu kalau pengalaman di dunia broadcast, kita kan disuruh mendeskripsikan suatu benda dalam 1 menit tanpa pengulangan ya. Dan itu nggak bisa spontan sih, semua pasti ditulis dulu sih Bro. Apalagi hal yang lu sama sekali nggak tertarik gitu. Contohnya misalnya ngomongin pulpen, kalau lu nggak tertarik sama pulpen kan lu juga bingung ya. Mau ngomongin apa selama 1 menit tentang pulpen gitu Bro. Oke. Iya. Gimana Fon? Kayaknya menarik nih. Gue cukup setuju sih dengan katanya Mas Anan gitu ya. Dan mungkin yang apa ya, gue bisa nambahin itu, kalau nulis itu adalah salah satu yang dasar gitulah untuk ke mana-mana gitu loh. Kayak tadi mau public speaking gitu, kita butuh nulis skrip. Ya mau jadi film, bentuk awalnya adalah nulis ya, tulisan skrip juga. Bahkan lagu ditulis juga kan, lirik, terus ada not juga ditulis kan gitu. Jadi menurut gue sih nulis ini adalah dasar semuanya sih. Setuju sih sama Mas Anan ini.
Oke, nah kalau dari pendapatnya Kak Vinka sendiri gimana nih tentang menulis sebagai cara mengenal diri? Apalagi tadi Mas Anan juga udah sharing soal membantu meluruskan hal-hal rumit nih yang ada di kepala gitu dengan kayak tadi membuat mungkin kerangka cerita gitu ya atau outline gitu. Nah kalau dari Kak Vinka sendiri gimana nih? Aku juga sepakat bahwa kenapa mungkin kita mundurnya sedikit, kenapa menulis bisa sampai meluruskan hal rumit gitu ya di kepala gitu. Menurutku karena kalau kita kembali menulis itu berarti kan apa yang ada di kepala terus jadi tulisan. Tulisan itu bentuk yang nggak abstrak lagi. Kalau masih di kepala kan masih abstrak ya Ibu ya. Jadi masih ada apa, nggak jelas wujudnya, tapi ketika dia berupa tulisan dia kemudian bisa kita evaluasi lagi, kita runut dari awal. Nah, barangkali yang dimaksud Mas Anan meluruskan itu tadi adalah ketika direview lagi, oh iya ya ternyata aku tadi mikirnya A C D bukan A B C D gitu. Jadi oh tahu di mana ada gapnya. Kalau ada gap maka perlu diisi apa gitu. Sedangkan jika masih nggak ditulis, masih hanya ada di kepala saja, biasanya gap itu jadi susah taunya gitu. Apa udah runut atau belum gitu. Halo? Iya, iya. Oke. Kirain itu tadi tiba-tiba hilang gitu. Oke. Nah, halo, gimana Iya. Bang? Oke, mungkin mau menambahkan poin ya. Apa ya, gue jadi keinget satu kata-katanya si David Perel yang nulis ya, penulis juga gitu. Kalau misalnya orang bilang susah nulis, dia justru bilang if you can write nggak bisa nulis, berarti you cannot think gitu loh. Jadi menulis itu ya sebetulnya nggak susah juga gitu loh ya. Ketika kita menuangkan apa yang ada di kepala itu ya, itu udah termasuk nulis kan gitu. Itu. Oke. Bisa diterima juga nih tadi dari Devon. Menarik karena mungkin bisa jadi apa yang kita pikirkan itu rumit nih. Maksudnya kita mikir kan pasti udah ini ya, kita mikirin ini, banyak mikir itu dan segala macam. Nah, dengan tulisan itu mungkin kadang bisa merepresentasikan pemikiran kita yang benar-benar ini nih terstruktur gitu. Oh, ternyata pemikiran kita bisa rapi juga dengan cara kita menulis atau cara kita berkomunikasi lewat tulisan kayak gitu. Nah, kalau menurut ini nih aku pengen kepo ke Citra dulu deh, ke redaksi Iris. Nah, kalau ngomongin tadi nih Cik, tentang menulis itu meluruskan ya hal-hal rumit di kepala gitu dan juga cara mengenal diri. Nah, kalau dari Citra sendiri gimana nih yang udah berkecimpung di tulisan? Kira-kira pernah menemukan ini nggak sih karya yang sebetulnya bagus tapi sayangnya ini ABCD gitu? Oh, sayangnya ruwet gitu. Oke, mungkin satu-satu dulu ya. Pertanyaanku terlalu ini ya, membombardir kayaknya. Oke. Nah, itu tadi Ya. deh yang pertanyaan awal dulu deh. Yang pertama, ya. Tentang ini cara mengenal diri dengan menulis. Betul, benar-benar setuju. Bahkan yang saya pikirkan itu ide-ide yang belum keluar, ide masih dalam benak di hati gitu kan, dituliskan ngasal gitu. Maksudnya ngasalnya ini apa yang kita tuliskan secara senang, susah gitu, pokoknya ditulis aja. Nah, itu tuh jadi kita tahu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau dari dalam diri kita sendiri. Kayak gitu sih. Jadi memang benar meluruskan hal itu, meluruskan apa yang sebenarnya abstrak di pikiran, setuju sih. Cuman kalau boleh nambah, menulis itu, kalau opini pribadi ya, menulis itu sebagai cara untuk mengenal diri sendiri itu sebagai self reminder. Dimana kadang
kita itu merasa kalau kita itu lupa sama apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirin. Jadi, oh kemarin itu kita mikirin ini, tapi nanti ini ke depannya kayak gimana ya? Cara aplikasi pikiran-pikiran kita itu masih nggak jelas gitu, bahkan terlupakan gitu. Bahkan nggak semua nih, kita pingin beli, aku 10 tahun kemudian pengen kayak gini. Nah, kalau nggak dituliskan mimpi-mimpi itu sekarang, itu pasti kita akan lupa. Karena ada banyak-banyak yang kita pikirin di masa-masa sekarang kayak gitu. Jadi, self reminder untuk diri sendiri sih. Ketika kita sedih, kita senang, kita bisa menuliskan itu. Apa yang kita lakuin hari ini, kita bisa tuliskan itu. Jadi kita bisa tahu, oh, aku tuh sebenarnya pengen seperti ini. Pengalaman pribadi sih seperti itu. Jadi nggak pernah tahu menulis itu, nggak pernah tahu mimpi-mimpi ke depan itu seperti apa. Jadi kayak orang-orang yang nggak punya tujuan sama sekali, kan pernah lah pada masa seperti itu kan pasti pernah. Nggak pernah tahu ini besok aku 10 tahun lagi mau kayak gimana, kayak gitu. Tapi kita tulis dulu aja. Kita tulis dulu keinginan kita dan segala macamnya. Jadi nanti setelah kita review ulang tulisan-tulisan kita baca ulang tulisan-tulisan itu tadi. Jadi kita paham, kita kenal diri kita sendiri. Bahkan kalau tulisan itu disampaikan kepada orang lain juga bisa tahu diri kita sendiri itu seperti apa. Nah, tulis ini bisa dalam bentuk macam-macam, bisa non-fiksi atau fiksi cerpen, atau mungkin jurnal seperti Kak Vinka atau Kak Devon dan segala macamnya. Gitu sih. Oke. Tuh, setuju. Nambah lagi kali ya. Gue setuju dengan apa yang Kak Citra bilang, karena kita harus nulis karena kita itu cepat lupa sebetulnya. Iya betul. Otak itu coba Kak Ibnu, Kak Citra dan yang lainnya mikir kemarin siang makan apa, ini masih inget gak? Nah ya itu. Kayak gitu kadang. Nasi rames. Wih, Kekuatan Saya kita. lupa. Tadi yang inget. Oke, benar-benar. Berarti nambah lagi ya manfaatnya kayak gitu, bisa dibilang gitu. Jadi bisa jadi self reminder juga kayak yang disampaikan oleh Kak Citra tadi, dan juga mungkin Kak Vinka tadi juga menambahkan bahwa mungkin kita sering lupa dan juga pikirannya abstrak gitu. Nah, dengan menulis ini bisa menjadikan itu sebagai bentuk, bisa jadi guideline juga. Oh, ternyata ini nih yang aku mau. Ternyata aku ingin menjadi seperti ini selama 5 atau 10 tahun ke depan kalau dari versinya Kak Citra seperti itu. Oke, thank you banget poinnya Kak Citra dan Kak Vinka. Nah, sekarang aku pengen ke Kak Tiawan deh. Aku manggilnya Kak Awan aja, kakak saja. Oke, halo, selamat malam Kak. Halo Mas Ibnu, malam. Halo, selamat malam. Iya, menarik nih obrolannya tentang nulis ya. Jadi gimana nih malam ini tentang menulis? Kalau dari Kak Awan sendiri gimana nih tentang menulis ini sebagai cara kamu atau cara Kak Awan mengenal diri kayak gitu? Atau mungkin ada pengalaman menulis sesuatu yang ternyata this is me gitu. I found myself from this tulisan gitu misalnya. Silakan Kak. Ya, jadi kalau dari aku sendiri ya, kalau menulis gitu ya itu udah jadi kerjaan gitu ya. Kenapa? Karena profesi gitu ya, sebagai profesi salah satu sebagai pengajar gitu ya. Memang ada tuntutan untuk itu gitu ya, untuk bisa bikin publikasi gitu ya. Nah, tapi gini, apa namanya, teman-teman ya, menulis itu sebetulnya menciptakan yang namanya sebuah karya gitu ya. Apa namanya, bisa juga dibawa, kalau misalnya dibawa lebih jauh lagi, mungkin bisa dibawa tadi bukan cuman untuk apa namanya, sebagai refleksi diri gitu ya, tapi bisa sampai ke dalam ranah ngebawa rezeki gitu ya, ngedatengin uang gitu ya, atau materi gitu dari tulisan. Banyak sekali apa namanya, kalau teman-teman lihat lagi gitu ya, novel-novel atau tulisan
yang jadi mungkin kayak film yang sangat apa namanya banyak ditonton oleh masyarakat gitu ya, sehingga punya daya jual yang tinggi gitu. Nah, eh, satu hal mungkin yang di apa namanya teman-teman kalau nulis gitu ya, oh saya pengen nulis nih tapi misalnya nulisnya untuk publikasi, misalnya yang arahnya itu tadi ke arah apa namanya komersialisasi gitu ya. Jadi pengen ada pundi-pundinya, jangan lupa untuk didaftarkan ke hak kekayaan intelektual. Karena sebenarnya hak cipta itu sekarang udah terjangkau harganya dan memang siapapun bisa akses itu. Jadi itu kalau dari saya. Jadi karya tulisan itu sebetulnya bisa menjadi abadi gitu. Gitu, Mas Ibnu. Oh, oke 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 oke. Jadi bisa dibilang sebagai tuntutan profesi juga ya. tapi dengan Ya, syarat bahwa Mas Awan ini juga menikmati atau enjoy oh iya. menulis itu sendiri gitu ya. Ya, harus enjoy. Kalau nggak enjoy hasilnya nggak maksimal soalnya gitu. Jadi betul-betul Oke ya. terjun di profesi itu nggak mudah gitu ya. Jadi betul-betul harus ada panggilan, calling itu bahasanya. Oke oke. Nah, mungkin aku mau ngobrol lebih deep lagi nih. Kira-kira ini nggak sih pernah mengalami stuck atau kesulitan gitu dalam menulis sesuatu gitu. Terus solusinya itu gimana kalau dari Mas Awan sendiri? Sebentar. Oke, tadi minta tolong diulang pertanyaannya soalnya aku ganti headset. Oke. Headset baterainya mati. Oke. Gimana? Jadi ketika menulis nih ya, kan mungkin pernah mengalami stuck atau kesulitan nih dalam menulis. Nah, kalau dari Kak Awan sendiri gimana sih cara mengatasi hal itu gitu? Stuck dalam menulis ya. Gini, manusia itu biasanya kalau stuck dalam menulis itu dia bisa jadi ya penyebabnya itu salah satunya adalah bosan dengan keadaan yang berulang atau keadaan saat posisi dia gitu ya, maksudnya ini lagi nulis nih nggak ketemu ide gitu ya, nggak ketemu apa namanya apa yang mau ditulis gitu ya. Nah itu sering banget terjadi gitu ya, termasuk di apa namanya di banyak penulis pasti mungkin bisa mengalami hal itu gitu ya. Nah kalau hal yang saya lakuin itu biasanya saya ini dulu jalan santai dulu. Jalan santai itu gini, kita lepaskan dulu semua apa namanya rutinitas atau aktivitas yang sedang kita jalankan. Jadi betul-betul kayak me time gitu ya, tapi me time-nya itu kita harus apa ya, harus keluar melihat misalnya apa namanya lingkungan yang baru, misalnya kayak sebelumnya di kamar terus tiba-tiba main kayak ke taman gitu, atau main kayak ke apa namanya tempat-tempat yang memang kalau kita ke sana itu lebih adem gitu, suasana hati kita jadi lebih better gitu ya. Terus kalau suasana hati udah better, pikiran juga biasanya sudah mulai lebih terbuka gitu. Jadi nanti mulai muncul tuh, oh ini nih harusnya ini. Bahkan di tempat-tempat terbuka seperti itu biasanya suka muncul ide-ide yang justru menjadi menarik gitu, Mas Ibnu. Oke. Jadi memang wajar ya ketika kita mengalami stuck atau Ya, apa ya, bingung mau nulis apa, atau mungkin less inspiration lagi ya, di hari itu gitu. Dan betul mungkin betul. kalau tipsnya dari Kak Awan bisa dengan jalan sejenak atau mungkin escape ya dalam tanda Ya, kutip sementara gitu dari ya, tempat ya. kerjanya, dan juga mungkin bisa mencari inspirasi di tempat-tempat yang ya mungkin indah gitu, entah di taman atau mungkin keluar sejenak dari kantor atau rumah. Ya, betul. Oke. Thank you banget kawan, Thank you, udah Mas Ibnu. sharing. Nah, ini aku balik lagi ke Vinka deh. Nah, Vin. Yep.
Kak Vinka, ngomongin soal kesulitan nih dalam menulis atau stuck gitu. Nah, ketika udah di fase itu gitu, biasanya yang dilakukan ngapain? Terus dapat inspirasi lagi tuh biasanya dari mana tuh? Berarti ini ngomongnya menulis yang secara umum ya Ibnu ya, bukan yang mengenal diri itu tadi atau gimana? Bisa ini nggak? Bisa ada koneksi juga nggak sih ketika ternyata aku mengalami stuck atau mengalami rasa aduh bosan nih dengan rutinitas gitu. Ternyata memang ada rasa itu ketika kita menulis atau memproduksi suatu karya nih. Nah, kira-kira ada ini nih ya sih, ada korelasinya juga nggak sih kalau menurutnya Kak Pinka itu? Oke. Kalau yang kalau stuck atau kalau males gitu ya, aku jadi inget biasanya kita ngobrol males tuh menunda-nunda. Nah itu ada hubungannya berarti sama procrastinating gitu ya. Sejauh yang aku tahu itu yang pernah aku baca, kalau misalnya memang menunda-nunda, procrastinating, maka itu sebenarnya ada hubungannya juga sama emosi yang sedang kita uh, rasakan gitu. Itu ada jurnalnya gitu. Kalau teman-teman ini tuh dulu tahun lalu kayaknya uh, membahas bahwa ternyata procrastinating tuh sebenarnya akarnya dari emosi yang nggak selesai. Justru menulis itu dengan journaling juga itu adalah salah satu cara untuk biar nggak menunda kalau buatku itu. Jadi untuk tahu gitu, bisa tahu sebenarnya apa sih yang aku sedang gusar gitu, atau aku yang sedang nggak suka, yang kayak nggak mood gitu ya, itu kenapa, itu biasanya aku tuliskan. Bahkan kadang-kadang menuliskannya juga acak adut pun nggak masalah, toh itu journaling yang hanya untuk diri sendiri, bukan bukan untuk dipublish orang lain gitu ya, dibaca orang lain. Aduh males males males, kadang nulisnya juga kayak gitu. Tapi biasanya dari situlah mulai lebih apa ya, lebih cerah atau lebih tahu gitu, oh sebenarnya ternyata aku marah karena tadi di kerjaan nggak dapat acknowledgement, misalnya udah kerja bagus tapi ternyata nggak ada penghargaannya atau nggak diakuin misalnya kayak gitu. Jadi justru menulis itu adalah salah satu cara atau tools yang paling gampang ketika emosi lagi amburadul atau acak adut itu tadi. uh, itu yang aku pelajari dan aku praktekkan juga sih biasanya gitu. Tadi yang cara disebutkan sama Kak Awan untuk jalan itu juga salah satu yang oke juga. Dan aku juga inget kalau memang benar-benar stuck ya, aku jadi inget sama favoritnya Devon tuh, si Austin Kleon ya, yang dia Yes. punya yang dia punya meja analog sama meja digital. Jadi kalau misalnya memang lagi stuck gitu nulis, mungkin kita sekarang biasa nulis kan pakai laptop gitu ya, pakai komputer gitu, PC gitu. Nah, di si Austin Kleon tuh coba deh kamu di meja yang analog. Jadi benar-benar isinya cuma kertas, spidol, terus bolpen, pokoknya semua alat-alat yang kira-kira analog. Coba bermain-main di situ gitu. Mau pakai post-it, mau pakai pensil warna, krayon atau apapun gitu. Coba di bikin draft atau memulainya dari yang analog dulu, baru kemudian dialih bentukkan itu jadi tulisan digital gitu. Itu juga salah satu tips kalau stuck itu Ibnu yang aku tahu. I see. Jadi istilahnya mencoba merubah ini ya, kebiasaan ya. Biar dari otak sendiri ini akan ada trigger juga nih ketika kita, karena aku pernah baca juga ketika otak kita sudah terbiasa dalam tanda kutip melakukan sesuatu, jadi kayak aha momennya itu jadi jarang muncul. Nah ketika kita mencoba nge-switch kebiasaan itu mungkin jadi ini kayak wah ternyata ada excitement sendiri nih kayak gitu. Oke, jadi menarik juga tadi hubungan antara stuck-nya nih
ketika menulisnya, atau mungkin bisa secara umum ya, ketika melakukan sesuatu gitu biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan atau kita sering menunda-nunda atau procrastination kayak gitu, dan itu ternyata ada hubungannya juga tentang emosi kita atau perasaan kita ya. Bisa jadi ada akan masalah dari perasaan kita saat itu sehingga memutuskan untuk akhirnya menunda, dan akhirnya dari situ akhirnya bisa menuju stuck juga nih. Menarik juga dari Kak Vinka tadi penyampaiannya. Nah, mungkin ke Citra lagi nih. Nah, Cit, jadi kalau misalnya ngomongin ini ya tadi ya, stuck, terus kemudian kita paham nih perasaan kita nih, kita paham tentang gimana kita seharusnya, terus kemudian bisa jadi self reminder juga kayak gitu. Nah, kalau dari Citra sendiri ini pernah ini nggak sih ada karya yang menarik gitu, kira-kira yang ada korelasinya dengan tulisannya ternyata bisa ini loh, bisa membuat aku paham nih akan sesuatu, kita paham akan diriku sendiri, atau mungkin ada satu karya unik yang mungkin bisa dibahas yang berhubungan dengan awareness kali ya, dan tentang diri kita kayak gitu. Karya banyak sih Kak, tapi lebih bukan dari buku, tapi dari artikel-artikel yang aku baca, beberapa teman-teman penulis juga yang mengungkapkan pendapatnya kalau lagi forum penulisan seperti itu. Jadi menulis itu memang penting demi kesehatan, kewarasan pikiran kita ini yang biasanya itu sebenarnya menulis, tapi menulis yang seperti Kak Vinka bilang, menulis di luar itu, menulis apa yang sebenarnya kita rasa. Kan kalau seumpama kita pekerjaannya memang sudah menulis, setiap hari memang sudah menulis, ada target satu hari satu bab kayak gitu, kan pas itu sudah terstruktur ininya, kerangkanya. Tapi kan untuk penjabarannya menjadi satu bab menjadi 3.000 kata, itu kan agak susah kalau kita itu kena writer block. Ya mungkin beberapa teman-teman ngomongnya ini writer block kayak gitu. Nah, mungkin Kak Vinka sendiri ngomongnya seperti itu. Jadi memang kita perlu untuk menulis apa yang kita mau dulu kayak gitu. Gitu sih. Untuk awareness ya memang dari teman-teman sendiri. Jadi lebih langsung ke sharing beberapa penulis kayak gitu sih lebihnya. Jadi lebih bisa langsung ngena gitu pikiran-pikiran. Oke, nanti kita aplikasiin bareng-bareng kayak gitu. Nanti dibantu bareng-bareng kalau semua ada writer block, silakan curhat, mungkin bisa kayak gitu. Banyak kok caranya untuk hindari writer block kayak gitu, stuck dalam penulisan sesuai dengan mood buster-nya masing-masing. Tapi menulis bebas apa yang kita pikirkan. Aduh, kok kenapa sih aku tuh hari ini aku tuh nggak bisa gitu, bla 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 bla, ditulis seperti itu cukup membantu seperti itu. Gitu Kak. Oke, nice Citra. Jadi ada ini ya, kayak istilahnya meng-acknowledge perasaan juga ketika sedang mengalami hal itu, dan mungkin dari Kak Citra dan Kak Vinka tadi udah sharing bahwa bisa aja nih nulis yang benar-benar ya udah acak-adut aja, as long as kita bisa membenarkan keruwetan di dalam pikiran kita gitu. Betul. Untuk diri kita ya, nulis acak-adut ini memang untuk diri kita sendiri. Supaya ada motivasi lagi. Tapi mood masing-masing sih setiap penulis. Sesuai dengan dirinya sendiri. Ada yang mood itu tadi jalan-jalan, ada yang even mungkin tidur siang aja bisa nge-refresh ya. Iya, betul. Ya, betul. Nah, gimana Fon? Ketika tadi nih udah ngomongin soal writer block lah, stuck dan segala macam nih. Aku ada info internal ya dari Devon, karena dari Devon sendiri belum pernah nih mengalami writer block atau selalu ada idea gitu. Nah, kalau dari Devon sendiri nih udah paham dong dengan dirinya gitu. Biasanya udah paham dengan dirinya. Nah, kalau dari situ ada yang bisa di-sharingkan nggak sih buat teman-teman yang mungkin oke, aku pernah stuck nih, aku pernah
Ya. bingung mau nulis apa. Silahkan Devon. Gue mencoba untuk tidak diem aja gitu loh kalau lagi writer's block atau gimana gitu atau lagi nggak ya coba-coba aja dari Gue kira tadi tuh lo mau mencoba untuk nggak riak gitu. Oke. Nggak diem ya? Oke, lanjutkan. Ya sekadar kayak jalan-jalan keluar, sepedaan gitu, kayak sebetulnya bisa, misalnya mau nulis, misalnya kayak apa ya, kita menulis suatu apa sih yang nggak, misalnya bikin cerita fiksi lah gimana gitu ya, tapi nggak dapet nih ceritanya mau gimana gitu, nggak dapet ide, ya coba mulai dengan yang gampang-gampang dulu aja, cerita kayak bikin tulisan-tulisan yang singkat-singkat dulu gitu, yang nggak ada hubungannya sama si tulisan fiksi itu, misalnya kayak ya udah keluar sepedaan dulu, lihat kalau kayak gue sih sepedaan ya, terus lihat ada jalan-jalan keliling kompleks, ada opa-opa nih yang suka duduk di depan rumahnya gitu, itu ya udah coba aja jadi tulisan, kayak kita mengarang bahasa Indonesia pergi karya wisata aja gitu. Jadi kita kan mulai jadi nulis juga kan, jadi writer's blocknya nggak writer's block di tulisan itu kan, akhirnya kayak udah di kerannya udah dibuka, makin lama kan ntar airnya ngalir terus kan, kayak gitu sih kurang lebih. Jadi misalnya gue nulis hari ini gue lagi naik sepeda, lihat opa-opa di depan lagi duduk di teras rumah, terus dia nyapa gue, halo sepedaan terus ya pagi-pagi, iya, terus gue jawab iya, terus dia bilang wah rajin banget ya, terus akhirnya iya duluan ya, terus kan kayak bercerita kayak gitu aja, terus gue bilang akhirnya gue mengitari komplek, terus ketemu lagi, terus akhirnya gue pulang, akhirnya kan jadi suatu cerita juga kan, jadi suatu tulisan juga. Jadi kayak menurut gue sih untuk berhenti, ninggalin sejenak dari apa yang misalnya kita lagi agak susah nulis gitu di suatu hal, ya udah coba yang lain dulu gitu loh, gitu sih. Bisa kalau salah satu ngatasinnya, bisa juga nyari, ya kalau misalnya di rumah terus ya keluar, ya mungkin sekarang agak-agak sulit ya, tapi ya outdoor, jalan-jalan pakai masker gitu ya, jangan yang terlalu banyak kerumunan juga nggak apa-apa kan, yang tadi jalan-jalan keluar bawa buku catatan gitu misalnya, gitu juga bisa sih, gitu kali ya. Oke. Jadi bisa melakukan hal-hal kecil ya di luar kebiasaan kita juga nih. Tadi kayak misalnya mungkin lagi capek nih atau tired lah gitu dengan aktivitas nih. Nah mungkin bisa ya cari suasana baru ya. Tadi bisa dibilang valid juga ya, dengan mencari suasana baru kita bakal bisa dapetin inspirasi yang lebih segar atau lebih fresh gitu kali Van ya. Kan kayak apapun yang kita bisa nulis apapun kan yang ada di pikiran kita, dari observasi gitu. Misalnya kita di coffee shop, lihat ada orang mesen, ada orang mesen americano 1 gitu. Kalau kita mau bikin agak-agak dibikin lebih cerita lagi, terus kayak kenapa ya dia mesen americano, mungkin karena hari ini lagi hujan lah, bagaimana gitu. Ada ini nih yang kita kemarin sempet dapatkan nih. Jadi kayak five interesting things juga bisa jadi ini juga bisa. Ya, Wan ya. Betul. Jadi untuk cari di sekitar kita, ya udah coba sebutin aja 5 hal yang menarik di sekitar kita gitu. Oh, gue melihat ada HP gue yang lagi dipakai buat Clubhouse gitu kan, bisa aja. Menarik. Betul. Jadi kayak mungkin di coffee shop nih ya, kita menemukan apakah kopi Arabica bisa membuat kita lancar bahasa Arab. Ya, bukan begitu juga ya konsepnya. Bisa juga. Bisa juga. Stand up comedy gitu. Oke. Nah, kalau dari Devon sendiri nih, ini kan ada Mas Anan nih, jadi seorang broadcaster dan sekarang lagi ngurusin bisnis gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ke Mas Awan nih, beliau sebagai seorang dosen dan juga pengajar serta ngurusin banyak bisnis juga nih. Iya.
Mungkin apa ya, kalau tadi belum sempet kasih tahu misalnya ada tips yang menarik kali ya. Kalau gayanya misalnya Mas Anan atau Mas Awan ini nulis seperti apa gitu kali ya. Mungkin boleh Oke, diceritain bisa dikit bisa kali. bisa bisa di-share juga nih dari Mas Anan, mungkin dapat inspirasinya dari mana, kemudian gaya menulisnya seperti apa nih, kayak gitu kali ya. Ya. Eh, Mungkin ini terdengar apa ya, klise ya. Kalau mau ngomong banyakin denger, kalau mau nulis banyakin baca gitu ya. Jadi makanya apa yang ditulis tuh biasanya suka terlintas aja malam-malam dari apa yang dikonsumsi seharian. Terus gue coba tulis sih. Dan gue sebenarnya juga pengen belajar sih soal nulis yang konsisten dengan jumlah kata yang banyak gitu ya. Karena gue ngerasa gue terbiasa dengan kalimat singkat, mungkin 1-2 kalimat. Jadi kayak gue reflect terkait apa yang gue dapat hari ini, lalu gue buat ringkasannya, terus gue posting biasanya. Biasanya gue melakukan hal tersebut, tapi gue justru ngerasa gue salut sih sama teman-teman yang bisa nulis ya sampai ribuan kata atau ratusan kata ketika dapat satu ide gitu. Sementara gue terbiasa mengkurasi dan bener-bener apa ya, mencari intisari gitu dari apa yang udah gue alami. Terus gue malah ngerasa seneng gitu dengan seni, dapat 1-2 kalimat dari apa yang gue alami gitu. Gimana tuh kalau teman-teman tuh bisa bisa elaborasi idenya tuh, salut sih, keren. Oke, Halo. Ya, oke. jadi Nah, kita ini pertanyaan menarik nih buat mungkin Kak Citra, mungkin Kak Vinka dan juga Kak Awan nih tentang mengelaborasi gimana sih bisa menulis banyak gitu. Kalau dari aku dulu ya mungkin ya. Kalau aku tadi setuju banget nih sama apa namanya pendapat dari Mas Anan gitu ya. Jadi menulis itu sebenarnya sepaket sama membaca gitu ya. Jadi kalau kita banyak menulis itu pasti ya mau nggak mau pasti banyak baca gitu ya. Dan banyak membaca itu sebetulnya kita mengenal gitu ya istilahnya pemahaman dan pengetahuan dari si penulis gitu ya. Jadi kalau kita menulis itu sebetulnya kita lagi menuangin pemahaman kita dan pengetahuan kita gitu ya. Apa yang kita ketahui, kata-kata, kalimat gitu ya, kejadian, momen apapun itu gitu ya. Nah, bahkan nih ya, apa namanya, kalau boleh dibilang gitu ya, di bidang psikologi sendiri gitu ya, menulis itu justru mencerminkan karakter diri. Misal contoh, teman-teman mungkin ada yang pernah dengar tentang kalau misalnya huruf I-nya itu titiknya itu pas gitu ya, di atasnya itu orangnya seperti ini. Kalau I-nya melenceng seperti ini, atau huruf Y-nya agak lebih melengkung, dia orang yang romantis misalnya. Itu ada karakter gitu di dalam tulisan gitu yang bisa diterjemahkan oleh dari sisi yang tadi psikologis gitu ya. Terus tadi ngomongin tentang gaya menulis gitu ya. Sampai sekarang gitu ya. Jadi teman-teman hal yang saya sampaikan aja itu ya, ini di Clubhouse nih saya masih rangkai tulisannya. Jadi poin-poin pentingnya apa sih yang mau saya sampaikan gitu ya di percakapan ini, itu masih saya poin tulisnya tuh masih saya tulis gitu ya. Supaya apa? Supaya hal-hal yang saya sampaikan tuh betul-betul nggak kemana-mana. Jadi betul-betul ini poinnya gitu ya. Mungkin tambahan tips gitu ya, kalau saya gitu ya, biasanya kalau menulis sesuatu yang besar gitu ya, itu saya mulai dengan membagi atau memecah setiap kalau bisa dibilang persubnya lah. Persubnya ini apa sih kalimat inti yang mau dibahas gitu, apa sih yang mau saya tulis di situ gitu. Jadi betul-betul kita nanti tinggal berfokus terhadap subtulisan itu aja gitu. Itu kalau dari saya Mas Ibnu. Thank you. thank you Mas Awan buat jawabannya juga. Terus sebenarnya gue jadi kepikiran juga sih, kayak tadi dengan pertanyaannya Mas Anan juga ya, gimana cara biar bisa merangkai kata gitu ya.
Kalau dari gue sendiri kayak gue lebih apa ya, lebih pilih ke bukan ngejar tulisan yang bagus gitu loh, tapi ngejar tulisannya yang selesai gitu. Jadi bagus itu ya udah belakangan, yang penting apa yang gue mau sampaikan itu nyampe gitu. Jadi misalnya mau cerita tentang kayak gue belajar naik sepeda gitu, ya udah gue menceritakan bagaimana proses gue naik sepeda, terus belajar naik sepeda gitu, dari yang nggak bisa jadi bisa gitu. Yang penting kan itu gitu. Terus jadi kalau misalkan balik lagi ke sebetulnya kalau lagi ngulik gitu, kalau teman-teman udah subscribe, itu linknya di atas gitu, baca tulisan gue itu ya ringan banget gitu sebetulnya. Kalau bisa diibaratkan, ya gue itu gaya tulisannya adalah bar gitu loh, model-model snack bar gitu. Jadi yang ringan-ringan aja. Kalau karena tandemnya sama Kavinka gitu, mungkin Kavinka itu yang tulisannya yang lebih heavy meal gitulah, lunch gitu, makan Rendang siang. ya, nasi padang. Wah, Kalau sama Devon, nasi padang featuring snack bar. snack bar, waduh. Itu Si Padang enak banget. Gimana? Kavinka mau menambahkan tentang heavy meal-nya? Nah, silakan Kavinka. Tadi aku tertarik banget sebenarnya Mas Anan tadi kan udah bilang bahwa setelah baca itu biasanya 1-2 kalimat yang apa yang bisa diambil dari situ. Aku jadi ingat sama konsepnya pencatatan ala namanya second brain gitu ya. Ada orang namanya Tiago Forte, dia itu mengambil atau memiliki gitu, mencetuskan ada 10 prinsip-prinsip dalam mencatat gitu. Salah satunya itu disebut intermediate packet. Jadi paket yang kecil-kecil. Apa maksudnya paket yang kecil-kecil? Itu adalah sebenarnya apa yang dilakukan sama Mas Anan. Jadi misalnya kalau habis baca gitu ya, terus baca buku, aku kutip lagi misalnya Austin Kleon gitu ya, sukaannya Devon, misalnya baca yang Still Like an Artist. Terus dari situ Mas Anan menemukan kayaknya di sini aku bisa belajar menuliskan apa kesimpulan 1-2 kalimat. Nah, itu yang disebut oleh si Tiago Forte ini sebagai intermediate packet. Jangan sampai hilang 1 dan 2 kalimat ini, itu disimpan gitu. Belum tentu saat itu juga bisa dielaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan atau catatan-catatan yang sudah dimiliki, tapi di suatu saat itu bisa hasil parafrase dan hasil kalimat dari Mas Anan yang belajar dari baca buku Austin Kleon tadi itu bisa banget digabungkan dengan pengetahuan yang lain gitu. Makanya itulah kenapa si Tiago Forte ini dengan second brandnya itu pokoknya catat aja apapun yang menarik catat, namanya capture habit ya, pokoknya disimpan aja, setelah disimpan diproses, diparafrasekan agar pengetahuan itu jadi pengetahuan kamu sendiri gitu. Dan nanti itu bentuknya jadi kayak semacam, kalau kita bisa pakai analogi itu seperti Lego gitu, sampai akhirnya semakin banyak catatan kita, semakin banyak kalimat pemahaman kita, nanti itu yang bisa dielaborasi gitu. Jadi aku menjawabnya bagaimana cara mengelaborasinya, bisa jadi dengan membiasakan yang sudah Mas Anan lakukan itu tadi, kita parafrasekan dan disimpan yang baik tentunya ya. Gimana caranya biar kita bisa lihat lagi hasil dari kita baca buku yang udah lama, yang udah dulu, ternyata kita bisa dari situ kemudian lama-lama terjalin kok, lama-lama bakal nyambung gitu loh. Karena pengetahuan kita pun bakal compound gitu, bakal nanti lama-lama relate satu sama lain gitu. Itu sih aku jadi keinget dari situ. Cuman seperti apa ya, merangkum jadi teman-teman tadi ya. Baca seperti yang sudah dibilang sama Mas Awan, terus diparafrasekan dari Mas Anan. Cuman aku tambahin aja, mungkin kita perlu sedikit lebih rajin dalam menyimpan hasil bacaan kita dan hasil pemahaman kita aja, biar nantinya kita lebih mudah untuk elaborasi. Gitu. Wah, Ibnu. thank you nih teman-teman nih.
Iya ya, nyimpen tuh yang kadang kita suka lupa ya, nganggep hal sepele gitu ya. Thank you Kak Vinka. Ya, sama-sama. Mungkin kalau tertarik Kak Anan, Mas Anan bisa cek coba nanti search ya di Google gitu. Principles of Second Brain gitu. Itu salah satu cara mencatat yang aku suka dan aku pakai sekarang. Siap. Terima kasih Kak Vinka. Langsung aku cari. Sama-sama. Tiago Forte sama orang kalau Mantap. Oke, Fon. Ada ini nggak, Fon? Tambahan lagi nggak, Fon? Karena ini udah ini ya, udah nggak kerasa gitu. Udah sejam. Tadi ngomong package ini udah jadi kayak sebuah package juga gitu, udah wrap. Waduh, bener. Jadi ya kayaknya udah 1 jam juga ya yang kita di sini ngobrolin nulis. Betul. Thank you semua yang udah dengerin, thank you semua untuk speaker kita juga di sini, Nu. Dan apa ya, kita mungkin kalau misalnya teman-teman merasa ini berguna, bermanfaat gitu buat teman-teman, boleh ini di screenshot terus di storyin gitu, terus tag Growthspace, mungkin tag juga pembicara-pembicara kita juga ya, biar nanti makin semangat kita sharing, makin semangat itu juga nulisnya. Dan satu lagi, Nu, kalau mau bahas lebih lanjut soal nulis, mungkin bisa join ke Discord-nya Growthspace juga ya, Kelurahan Sukamaju ya. Betul. Jadi nanti linknya mungkin No bisa. Jadi kalau yang belum join di maju gitu. Kenapa suka maju ya, karena ingin kita terus maju gitulah. Udah ini ya, udah 1.500 warga nih yang udah mau maju bareng di Widi. Tuh, kalau ada yang mau masuk diskusi lebih lanjut, kita juga ada beberapa channel di sini. Ya, pengembangan diri, relationship, keuangan gitu. Terus ada channel yang hobi-hobi juga nih, yang lagi seru nih, gambar nih. Ini rame banget, gila rame banget asli. Buat teman-teman yang pengen tahu nih, ini kebetulan lagi ngomongin soal ini ya, visual, kemudian tadi ngomongin belajar doodle lah, kemudian gambar realis lah, wah banyak banget lah. Sharing juga tentang alat-alat sama sempat ngobrolin NFT juga ya, Fon ya tadi, wah seru-seru. Iya betul, ada mention. Kalau mau join boleh langsung aja klik di link yang udah Ibnu kasih gitu. Oke, Nu, gimana Nu kesimpulannya, Nu? Oke. Nah, kalau kesimpulannya sendiri nih dari saya sebagai wrap up-nya. Jadi kalau singkat ya, 1 kalimat, bahwa menulis itu bisa meluruskan atau bisa sederhanakan pemikiran-pemikiran ruwet kita, sehingga kita bisa lebih mampu untuk memahami dan juga memvalidasi perasaan kita. Seperti itu. Oke. Dan tadi juga udah ada Kak Citra dari redaksi Iris. Buat teman-teman yang misalnya pengen submit juga karyanya, bisa banget ya Kak ya? Bisa, ditunggu. Oh iya, mau promosi Gimana? sebentar, kita ada lomba menulis nih, lomba cerita pendek, cuman sedikit kok, nggak sampai 1.500 kata. Silakan diikuti, temanya juga tema resah, jadi semua orang juga pernah merasakan resah. Kali aja mau dicoba ikutan. Wah. Oke. Kak Citra bisa join ke Discord-nya kita juga, Widi. Oke, bisa. Mumpung ada Discord. Juga. Nah, mumpung ada Discord nih kebetulan. Nah, mungkin bisa ini ya, bisa sharing dan juga announce juga tentang apa yang sedang dikerjakan dan apa yang sedang dilombakan gitu sama redaksi Iris. Nah, oke, thank you juga buat Kak Vinka udah banyak sharing tentang menulis sebagai cara kamu mengenal diri, dan juga Devon yang udah bantu gue dan juga sharing juga beberapa tips buat menulis. Ada Kak Anan dan juga Kak Awan buat teman-teman yang pengen pengen tahu juga apa yang sudah kita bicarakan di sesi-sesi Clubhouse sebelumnya, bisa cek di Spotify kita ya, dan juga YouTube kita, podcast by Growthspace. Dan terima kasih juga yang udah hadir dan mendengarkan sampai sekarang. Selamat malam dan selamat beristirahat buat teman-teman. Thank you. Thank you semuanya. Jaga kesehatan.
Stay Oh, safe. benar-benar stay safe ya. Dadah, sampai ketemu lagi.